Oke, selamat datang. Di sesi kali ini, anggap saja saya ini mentor investasi Anda. Dan kita akan sama-sama membedah salah satu saham yang lagi panas-panasnya dibicarakan, yaitu PT Nusa Tama Berkah atau kodenya NTBK. Pertanyaan besarnya kan ini, saham ini bisa jadi multi-bagger nggak sih? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan spekulasi? Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng. Kita mulai langsung dari apa yang bikin heboh. Ada yang bilang target harganya bisa sampai Rp500. Wow. Angka ini bukan sekedar prediksi ya, ini adalah cerminan harapan pasar yang super tinggi buat NTBK. Tapi pertanyaannya, apakah harapan setinggi langit ini punya pondasi yang kuat atau cuma angin surga? Mari kita selidiki. Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita pahami dulu ceritanya, transformasinya, lalu kita lihat janji-janji masa depannya yang bikin orang tertarik. Nah, abis itu kita masuk ke bagian paling krusial. Kita bedah angkanya, data keuangannya, terakhir kita juga harus jujur lihat sisi resikonya sebelum Anda bisa ambil keputusan. Siap? Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Ingat, di balik setiap saham yang menarik, selalu ada sebuah cerita. Kita harus paham dulu, NTBK ini asalnya dari mana, bisnisnya apa, supaya kita bisa menilai apakah mimpinya ke depan itu masuk akal atau tidak. Jadi, NTBK ini bukan anak kemarin sore. Mereka sudah ada sejak 2009. DNA mereka itu spesialis pembuat kendaraan monster buat industri berat, tambang, hutan, logistik. Keahlian utama mereka itu di alat-alat berat yang tangguh. Nah, tolong ingat poin ini ya, karena ini penting banget untuk memahami langkah besar mereka selanjutnya. Oke, kita udah tahu fondasinya. Sekarang, mari kita bahas apa sih yang bikin saham ini tiba-tiba jadi primadona. Inilah narasi masa depan yang bikin pasar jadi heboh. Apa sebenarnya sihir di balik NTBK ini? Nah, ini dia pemicu utamanya. Ada gosip atau rumor soal kolaborasi dengan dua raksasa truk listrik dari Tiongkok. Coba bayangkan begini. Kalau rumor ini kejadian, NTBK itu bukan cuma dapat teman baru. Mereka itu seperti dapat jalan tol, akses instan ke teknologi canggih. Ini bukan lagi langkah maju biasa, ini bisa jadi lompatan kuantum buat mereka. Dan ceritanya nggak berhenti di situ, makin seru lagi. CRCC ini pemain kelas paus di industri kereta api global, katanya juga ikut melirik NTBK. Artinya apa? Potensi bisnisnya bisa melebar, dari yang tadinya cuma di jalan raya, sekarang merambah ke rel kereta api. Skalanya jadi jauh lebih besar. Dan ini semua bukan cuma omong kosong atau rencana di atas kertas loh. Sudah ada produk konkretnya, traktor listrik by Ben. Coba lihat spesifikasinya. Ini bukan mobil listrik buat ke mall ya. Ini monster seberat 120 ton buat kerja rodi di tambang. Ini bukti nyata kalau ambisi mereka di kendaraan listrik itu serius. Oke, ceritanya memang kedengeran keren banget kan? Tapi seorang investor cerdas, seorang murid yang baik, nggak pernah cuma beli cerita. Kita harus lihat dagingnya, yaitu fundamentalnya. Sekarang waktunya kita buka kap mesin NTBK dan lihat angka-angka di dalamnya. Apakah mesinnya secantik bodinya? Ini dia data keuangan mereka. Coba kita fokus kedua angka. Pendapatannya 96,6 miliar. Kelihatannya lumayan kan? Tapi sekarang coba geser mata Anda ke bawah. Ke laba bersihnya. Cuma 707 juta. Artinya apa? Dari setiap Rp100.000 pendapatan, yang jadi untung bersihnya itu nggak sampai Rp1.000. Buat seorang analis, ini adalah red flag pertama. Sekarang kita lihat angka yang paling bikin kaget. Rasio PI-nya 257 kali. Coba biarkan angka itu meresap dulu. Artinya, pasar rela membayar 257 kali lipat dari keuntungan yang perusahaan hasilkan saat ini. Ini bukan lagi valuasi, ini namanya keyakinan buta. Pasar jelas nggak membeli kinerja hari ini. Mereka bertaruh besar pada janji masa depan dengan harga yang, sangat premium. Sepremium apa sih harganya? Coba kita bandingkan. Rata-rata perusahaan sejenis di industrinya punya PI sekitar 14 kali. NTBK lebih dari 220 kali. Jomplang banget kan? Ini semakin memperjelas bahwa orang-orang yang membeli saham ini benar-benar sedang bertaruh pada ceritanya, bukan pada kinerjanya saat ini. Kita gali lebih dalam lagi ya, profitabilitasnya tipis banget. Return on equity-nya alias imbal hasil dari modal cuma 0,75%. Artinya, kalau Anda taruh modal 100 juta di sini, untungnya cuma Rp750.000 setahun. Kecil sekali. Marginnya juga setipis kertas. Ini menegaskan satu hal, untuk saat ini, bisnis inti mereka itu boros biaya dan minim keuntungan.
Nah, kita sudah lihat sisi angka-angka yang jujur saja kurang menggembirakan. Sekarang, tugas saya sebagai mentor adalah menunjukkan di mana ada ranjau atau lubang yang harus Anda perhatikan. Mari kita bedah satu persatu resiko yang mengintai. Mari kita rinci risikonya. Pertama, ini saham cerita. Harganya sangat bergantung pada narasi. Kalau ceritanya memudar, harganya bisa jatuh bebas. Kedua, bursa efek sudah kasih notis UMA. Ini lampu kuning dari regulator. Ketiga, dan ini bahaya banget, kas mereka anjlok drastis. Ini bisa jadi masalah napas perusahaan. Keempat, mereka sangat bergantung pada sedikit pelanggan besar. Kalau satu saja pergi, pendapatan bisa goyang parah. Terakhir, harga sahamnya liar. Bisa naik tinggi, bisa juga turun dalam. Mental Anda harus siap. Jadi, inilah gambaran lengkapnya. Di satu sisi, kita punya cerita masa depan yang luar biasa menjanjikan, sebuah potensi transformasi besar. Di sisi lain, kita punya realita keuangan hari ini yang penuh tantangan dan beresiko. Dua kutub yang sangat berlawanan. Nah, sekarang gimana kita harus menyikapinya? Pihak manajemen sendiri sadar kok akan tantangan ini. Mereka punya rencana ambisius untuk tahun 2025. Katanya mau efisiensi, inovasi, dan fokus masuk pasar kendaraan listrik. Rencananya sih bagus di atas kertas. Tapi investor yang bijak tahu satu hal, rencana itu gampang dibuat, eksekusinya yang susah. Pertanyaannya sekarang, mampukah mereka mewujudkan semua janji itu? Dan pada akhirnya semua kembali ke satu pertanyaan fundamental ini, apakah Anda memandang harga NTBK yang mahal ini sebagai tiket untuk ikut dalam sebuah revolusi bisnis, atau Anda melihatnya sebagai gelembung spekulasi yang berbahaya? Setelah melihat ceritanya, angkanya, dan juga risikonya, keputusan investasi seperti biasa sepenuhnya ada di tangan Anda.